Yo, halo! Kali ini saya mau ngebahas handphone jadul dari Nokia, yaitu Nokia 700 atau 700. Handphone ini dirilis sekitar tahun 2011, harganya waktu itu 3 jutaan, dan ini saya beli dapat harga 150.000 dengan kondisi bekas dan batangan, alias handphonenya doang. Oke, langsung aja cek unitnya. Di bagian depan ini ada layar 3,2 inch, di atasnya ada tulisan Nokia, earpiece, dan sensor. Di bawahnya ada tombol fisik, call, menu, dan end call atau power. Terus ada lubang speakernya, dan mikrofon. Di bagian samping kanan ada tombol pengatur volume, tombol lock, dan tombol kamera. Banyak tombolnya ya. Di bagian bawah ada lubang untuk gantungan, di bagian kirinya nggak ada apa-apa, di bagian atas ada lubang jack audio, lubang micro USB, dan lubang untuk charger. Kalau di sini banyak lubangnya nih. Di bagian belakang ada kamera 5 megapiksel, lampu flash, tulisan Nokia, mikrofon, dan tulisan Nokia 700. Untuk warna merahnya ini cakep ya, digabung sama warna hitam, saya sih suka. Untuk material belakangnya ini pakai metal dan build quality-nya kerasa solid. Kalau untuk desainnya ini nggak terlalu wah, dagunya itu gede banget, udah ada tombol, ada speaker lagi. Bagian depannya ini ya agak mirip-mirip dikit lah sama Nokia seri Asha. Dulu tuh emang, kalau yang nggak kebeli Nokia Symbian, alternatifnya seri Asha. Itu buat yang maksa pengen pakai Nokia, termasuk saya. Oke, coba dibuka back covernya. Wah, ini baterainya udah lecet-lecet kayak gini. Syukur-syukur masih ori dan normal ya. Nggak apa-apa deh tampangnya lecet-lecet kalau masih ori bawaan. Untuk kapasitasnya ini 1080 mAh dan tipenya BP5Z. Terus di sini ada slot SIM yang ukurannya masih gede dan slot microSD. Untuk tipenya Nokia 700 ini RM670. Lanjut pasang lagi baterainya. Coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Nokia 700. Coba cek ke settings. Untuk OS-nya, handphone ini pakai Symbian, versi Bell Fitur Pack 2 atau FP2. Untuk software versionnya seperti berikut ini. Tanggal 30 bulan 8 2012. Udah hampir 9 tahun ya. Browsernya versi 8.3, udah support HTML5, ada flash playernya versi 4.0, dan Java-nya versi 2.5. Untuk memorinya dibikin dua partisi, yang C bebasnya sekitar 147 MB, ini biasanya untuk sistem, dan yang E bebasnya sekitar 1,5 GB, ini buat nyimpen data. Coba cek kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Nokia 700. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai CPU 1 GHz ARM11, internal memorinya 2 GB, dan RAM-nya 512 MB. Layarnya ini 3,2 inch, udah AMOLED. Pantes warnanya itu gonjreng dan menarik ya. Dilindungi juga sama Corning Gorilla Glass, cuma nggak tahu yang keberapa. Pakai OS Symbian Bell FP2, terbaru, nggak ada update lagi, dan handphone ini udah ada NFC-nya loh. Udah canggih ya dari dulu. Dari penjelasannya, NFC-nya ini dipakai untuk menghubungkan ke perangkat lain, berbagi file, atau bisa juga buat kebutuhan game. Oh iya, selain kondisi fisik dari unit yang saya dapat ini nggak terlalu mulus banget, ternyata ada minus lainnya, yaitu nggak bisa dipakein kartu SIM. Bukan karena emailnya kena blokir ya, tapi ketika dipakein kartu SIM, handphonenya itu nggak bisa digunakan. Jadi ketika dinyalakan, pas mau atau udah masuk ke home screen, handphonenya itu langsung mati sendiri. Tapi ini bukan pertama kalinya, saya juga pernah ngalamin di Nokia 603, dan sering juga nemu di Nokia 500 dan M8. Jadi saya tuh agak ngeri kalau handphone Nokia yang udah pakai Symbian di atas S60 V5. Takutnya ketemu penyakit kayak gini. Kemungkinan masalahnya itu di komponennya. Ada yang bilang di bagian IC power amplifier-nya. Tapi saya belum tahu pasti juga, soalnya belum pernah coba betulin. Buat yang tahu, boleh nih berbagi pengalaman dan ilmunya di komentar ya. Untungnya, handphone ini ada Wi-Fi-nya.
Jadi ya masih bisa dipakai setidaknya buat kebutuhan akses internet. Tapi browsing di handphone kayak gini untuk sekarang udah kurang nyaman ya. Symbian Belle ini menurut saya lebih segar dan kelihatan lebih modern dibanding versi sebelumnya, kayak S60 V5. Home screen-nya lebih atraktif, banyak tambahan widget, dan ikonnya lebih rapi. Untuk menu di handphonenya seperti ini, lumayan banyak aplikasi bawaannya, tapi rata-rata kalau aplikasi yang membutuhkan akses internet, itu sekarang udah nggak bisa dijalanin, kayak Facebook, YouTube, bahkan aplikasi store-nya. Ada juga yang memang aplikasinya itu butuh kartu SIM untuk dijalankan. Memang kita bisa cari dan pasang aplikasi yang di-download berupa file jar atau SYS, misalnya Facebook yang versi Java. Tapi ya pas dibuka udah nggak bisa diakses. Terus aplikasi macam WhatsApp juga sama, walau bisa diinstal, ya udah nggak bisa dipakai karena udah dihentikan. Dan kemungkinan untuk aplikasi lain yang sejenis juga udah nggak didukung. Jadi jangan nanya bisa TikTokan atau enggak ya. Kalau ngomongin minusnya, dari fisik dan softwarenya itu banyak, apalagi untuk zaman sekarang. Ya seperti biasa ya, handphone kayak gini tuh lebih cocok buat koleksi. Tapi yang menyenangkan dari Symbian itu bisa dioprek-oprek. Misalnya kita hack, biar bisa install aplikasi tanpa pedulikan sertifikat yang kadaluarsa. Pasang tema, ubah-ubah UI-nya, dan lain sebagainya. Untuk komunitasnya juga sekarang masih ada. Jadi walaupun OS-nya udah terkubur, tapi tidak dengan kenangannya. Maksudnya bahan-bahannya. Masih ada grup atau web yang nyediain tips and trick, tools, aplikasi, game, dan lain sebagainya. Walaupun udah nggak banyak. Dan kelebihan lain di Symbian Belle ini, ada cukup banyak game yang kualitasnya udah HD, dengan ukuran yang nggak main-main, bisa sampai ratusan megabyte. Jadi saya mau coba main beberapa game kelas beratnya di handphone ini. Boleh ya, kasih rekomendasi nama gamenya di kolom komentar. Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan singkat dari Nokia 700 di tahun 2021. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.